Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Jakarta. Selamat datang di Basnas Bajis TV. Dalam hal ini podcastnya Basnas Bajis kita beri nama Jack Beat Talk. Waduh, luar biasa. Kita akan berbincang-bincang seputar dunia perjakatan maupun dunia sehari-hari Amilin Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta. Dan dalam hal ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tamu spesialnya pakai telur kali ya. Ada 2 telurnya. Kenapa dibilang spesial? Karena ini termasuk orang nomor 1 di Basnas Bajis DKI Jakarta. Please welcome, kita sambut. Assalamualaikum Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Abu? Sehat, alhamdulillah atas doanya semua ya. Alhamdulillah ya Pak Abu. Lagi sibuk keliling-keliling Jakarta kayaknya nih Pak Abu ya. Biasa, karena tugas di Basnas Bajis Provinsi DKI Jakarta itu mencakup seluruh DKI Jakarta. Kita melihat bagaimana warga DKI Jakarta, apakah kondisi dan keadaannya sudah bagus, pada sehat, apalagi dalam musim atau dalam kondisi COVID-19 masih pandemi ya. Masih pandemi, tapi alhamdulillah di Jakarta sudah mulai turun lagi. Alhamdulillah ya Pak. Amin. Dalam dekat ini yang terakhir Pak, keliling-keliling Jakarta, program-program atau lagi sibuk ngunjungin kemana tuh Pak? Ya, kalau kemarin kita memang sibuk dengan khususnya hari Rabu itu kita biasanya pleno pimpinan Basnas Bajis DKI Jakarta mulai jam 10 sampai dengan kemarin khususnya itu alhamdulillah bisa lebih cepat rapatnya sampai dengan jam 1. Nah, dilanjutkan dengan menghadiri kegiatan di Jakarta Selatan, ya tentu saja Korwil Jakarta Selatan, Basnas Bajis Jakarta Selatan. Di sana ada kegiatan MOU, juga ada kegiatan pembagian daging sedekah, ya, dan juga ada pemberian penghargaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Dan juga yang ini yang menarik dan mungkin nanti kita bisa kembangkan bersama ya, di seluruh wilayah kota Jakarta DKI khususnya setiap korwil di Kota Madya DKI Jakarta ya Pak. Kemarin itu menarik, ada Pemuda Pancasila cabang Jakarta Selatan ya. Jakarta Selatan, Pemuda Pancasila. Iya. Jadi ternyata mereka itu punya kepedulian terhadap warga Jakarta dalam kaitan pertama mereka mengumpulkan dana zakat fitrah, ya, bahkan puluhan juta itu. Nah, kemarin lebih besar lagi untuk dana pengumpulan yang dilakukan oleh mereka adalah lebih besar lagi ya, intinya itu bukan lembaga keagamaan tuh Pak, bukan, Pancasila, bukan, Pemuda Pancasila. Tapi ikut andil dalam berdonasi. Betul sekali. Itu kepedulian mereka tinggi sekali terhadap warga Jakarta yang membutuhkan. Ini baru di Jakarta Selatan. Baru di Jakarta Selatan. Apa mungkin nanti akan menyebar ke beberapa Jakarta di wilayah DKI Jakarta Pak? Nah, itu yang dimaksud saya. Ini bagus sekali, menjadi sebuah contoh ya, yang harus dikembangkan oleh Basnas Bajis khususnya di wilayah kota masing-masing, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, bahkan Pulau Seribu. Gitu. Ya. Ini harus bagus itu dicontohkan. Dan Saudara Yasdar kreatif dan inovatif, betul ya. Itu memang harus dimiliki beberapa korwil ya. Nah, itu inovatif dan kreatif gitu ya Pak. Iya, betul sekali. Nah, terus ini Pak, sebelum kita berangkat ke tadi Bapak bicara tentang zakat, kemudian ada donasi dari lembaga keagamaan nih Pak. Iya. Ini Pak, kita informasi juga nih Pak kepada insan Basnas Bajis, ini hari pertama nih kita, atau pertama kalinya kita buat Jack Beat Talk nih Pak. Oh gitu. Nih. Iya. Sebagai spesial juga nih Bapak sebagai tamu istimewa kita nih Pak. Jadi yang pertama juga ya. Luar biasa. Nah Pak, kesana sih Pak, ke adanya Jack Beat Talk dulu Pak. Kesana ada Jack Beat Talk di Basnas Bajis tuh apa menurut Bapak nih kesana nih Pak? Ya, kesan saya ini bagus sekali dan sebuah inovasi yang lebih bagus. Kenapa? Karena selama ini kan kita belum
punya hal seperti ini ya, kegiatan seperti ini, dan ini podcast ini tentu menghantarkan Basnas Bajis DKI Jakarta untuk lebih luas lagi didengar, dipahami, dan mudah-mudahan menjadi sebuah peningkatan trust kepercayaan dari warga DKI, khususnya pada para mujaki yang dermawan, memberikan sumbangan baik sifatnya zakat, infak, sedekah maupun yang lainnya gitu. Ini bagus sekali. Bagus sekali ya Pak. Ya. Nah, kan tahu tadi kita bicara ada muzaki, ada yang lainnya. Basnas Bajis itu ada stakeholdernya Pak. Selain ke muzaki, di stakeholdernya ke kemana aja tuh Pak? Ya tentu saja ya Pemprov DKI. Pemprov DKI ya. Nah, itu merupakan stakeholder utama bagi kita ya. Seperti ada ASN. Dan kita harus maintenance betul itu supaya di sisi Pemprov DKI terutama ASN-nya maupun pucuk pimpinan Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Bapak Anies Baswedan itu memberikan kepercayaan yang lebih tinggi lagi kepada Basnas Bajis. Nah, tentu saja untuk memperoleh atau meraih itu Basnas Bajis harus kerja yang amanah ya. Iya, kerja ekstra, kerja amanah, kerja profesional, dan memang harus berdaya guna bagi warga masyarakat sesuai dengan visinya. Visi dan misinya Basnas Bajis. Misi. Betul sekali. Misinya apa sih Pak? Misi Basnas Bajis. Visinya kan ya menjadi simbol kebaikan, menjadi simbol kolaborasi kebaikan ya dalam mewujudkan dalam mewujudkan kebahagiaan ya, kebahagiaan bagi warga. Iya. Jadi Basnas Bajis memajukan dan membahagiakan warga Jakarta gitu. Oke. Yang saya garis bawah itu Pak, simpul kebaikan, kolaborasi kebaikan untuk memajukan warga Jakarta. Nah, kalau simpul itu berarti kan ada ikatan yang dijalin oleh Basnas Bajis sendiri Pak, dari biasanya kolaborasinya ke mana aja gitu Pak? Oh iya. Terutama kolaborasinya dengan Pemprov DKI Jakarta itu ya yang utama, karena kita berada di bawah di bawah naungan sebagai payungnya adalah Provinsi DKI Jakarta gitu. Nah, demikian juga pada stakeholder yang lain seperti Basnas RI. Termasuk juga Kementerian Agama. Jadi 3 tuh ya Pak? 3 itu dan itu menjadi pertanggungjawaban kita kepada 3 stakeholder utama ini. Lebih utama lagi kepada warga masyarakat yang kita sebut dengan mujaki, maupun juga kepada mustahik, karena mereka itu yang memerlukan bantuan. Kalau salah juga melakukan pendistribusian dan pendayagunaan, berarti kita tidak amanah juga kan gitu. Oh iya, baik. Tadi ada 2 tuh ya Pak. Ada ngumpulin dari para muzaki, betul kemudian sekali. 1 lagi pendistribusiannya dan pendayagunaannya kepada mustahik gitu ya Pak. Nah, kita bicara muzaki sudah ada stakeholdernya juga, ada para muzaki yang lainnya ada. Kalau mustahik nih Pak, mustahik ini kategori apa sih Pak yang menjadi mustahik itu apa aja sih yang kita tuju Pak? Iya, kalau persoalan mustahik kan semuanya sudah tahu dan paham lah ya. Kan kita kenal 8 asnaf itu kan, dikurangi 1 yaitu amilin kan gitu. Nah, kalau kita mulai ya fakir dan miskin kan gitu ya. Juga fisabilillah, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang mu'alaf kan diantaranya kan seperti itu. Tentu saja kalau kita menyalurkan dan mendistribusikan zakat itu ya tidak lepas dari
7 asnaf Tujuh itu ya, ditambah 1 amilin. Tapi kan yang harus kita lakukan kan ke-7 itu gitu. Ada yang beranggapan Pak, kalau kadang-kadang nyalurin zakat mah gampang, tinggal nyari orang disalurin apa gimana gitu. Nyalurin pendistribusian atau pendayagunaan. Apakah segampang itu Pak di Basnas Bajis ini nyalurin? Iya, itu kan kalau pemahaman itu kan tergantung asumsi masing-masing ya, dan juga tergantung pada pemahaman masing-masing. Kalau menurut saya, bagi saya yang punya pengetahuan yang agak dangkal tentang keislaman terkait dengan asnaf, itu saya katakan berat. Berat ya Pak? Berat. Kita tidak bisa mendefinisikan, kita tidak paham betul bagaimana cabang-cabang dari 7 asnaf itu. Apa itu fakir yang sesungguhnya gitu ya? Iya, itu berat juga. Kalau salah memahaminya ya kita salah juga dalam mendistribusikannya. Dan ketika salah dalam mendistribusikannya itu ada dampaknya. Dampaknya itu pada persoalan laporan keuangan, akuntabilitas, betul sekali. Gitu. Oleh sebab itu saya selaku ketua Basnas Bajis Polres Jakarta, seperti rapat kemarin saya mengulang-ulang harus hati-hati betul itu. Kehati-hatian dalam pendistribusian menjadi poin yang utama yang ditekankan oleh Bapak ya Pak? Iya, poin utama. Apalagi sudah kita di ruang publik yang luas ini muncul ya, nah itu kita harus ekstra hati-hati lagi gitu. Ada prinsip-prinsip yang dijalankan juga ya Pak dari lembaga zakat sendiri ya, Basnas Bajis. Akuntabilitas itu menjadi penting sekali. Dan apakah dia dalam pendistribusian itu Pak, apakah langsung nunjuk nih dia nih yang disalurin ke dia gitu? Apakah ada istilahnya tuh survei atau ada istilahnya tuh ngelihat langsung atau gimana gitu? Langkah-langkahnya seperti apa sih Pak itu Pak? Iya, kalau itu kita Basnas Bajis kan bukan tempat untuk sembarang tempat, Mas. Basnas Bajis ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti terutama di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, dilakukan survei lebih dulu yang kita kenal dengan asesmen itu kan, kepada para mustahik umpamanya, kepada para orang-orang yang membutuhkan bantuan baik secara individu maupun kelompok atau yayasan dan lain-lain gitu ya. Ya tentu semua yang membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan Basnas Bajis DKI Jakarta. Kalau itu saya meyakini bidang Desda itu sangat tertib dan teliti. Segi administrasi dirapikan juga gitu ya Pak? Segi sudah lapangan pasti. Juga di survei segala macam. Supaya tidak salah tadi, kan itu poin amanah namanya. Di sisi lain persoalan administrasi, persoalan keakuratan data itu kan profesional kerjanya. Gitu. Jadi profesional, amanah, akuntabilitas itu menjadi dasar-dasar semua poin dalam penting poin dan utama dalam pelaksanaan pengelolaan zakat prinsip kerja kita. Prinsip kerja. Nah, apakah ada program-program nih Pak? Kalau kita bicara tadi pendistribusian atau pendayagunaan, program khusus atau program yang sangat wah di Basnas Bajis itu Pak? Ya, kalau program yang wah ya, yang sedang kita lakukan persiapan maupun yang akan dilaksanakan, seperti Difabis ya. Difabis itu apa tuh Pak? Difabis itu kan kita membangun pondok pesantren ya, khusus bagi orang-orang yang tidak bisa mendengar. Kemudian mereka itu nanti diharapkan bisa membaca Quran, menghafal Quran, dan bahkan nanti memahami tentang Al-Quran. Disabilitas itu ya Pak ya, khususnya untuk yang tidak mendengar, tidak bisa mendengar, tunarungu. Gitu. Nah selain itu memang program utama kita kan semua bisa makan, dan itu sudah berjalan, tetapi itu program yang spesial buat Basnas Bajis ya. Kenapa?
karena program ini ya sesuai juga yang diharapkan oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Anies Baswedan. Jangan sampai di Jakarta ini ada orang-orang yang kelaparan. Nah, ini program yang sangat penting dan mengena menurut saya ya. Sehingga mereka itu ya bisa hidup memperbaiki inilah ya. Karena memang ada yang bilang mereka di Jakarta hidup buat makan aja susah gitu ya. Makanya ada program semua bisa makan itu ya Pak ya. Jadi nggak usah mikirin makan nih, Basnas Bajis siap nanggung di program semua bisa makan ini. Iya, betul sekali. Ini perhatian yang bagus dari Bapak Gubernur kita ya. Iya. Gitu. Jadi tadi ada sinergi dengan pendistribusian dan pendanaan dengan Pemprov dan segala macam program-program Basnas Bajis. Tentu ada strategi juga Pak dalam ngumpulin dananya tuh Pak. Itu kan kalau pendistribusian kalau nggak ada dana juga nggak bisa jalan dong. Nah, betul. Strategi yang biasa dijalanin di Basnas tuh gimana Pak? Ya, kalau strategi yang biasa dijalankan di Basnas itu ya bisa strategi yang sifatnya mandiri. Bisa strategi yang sifatnya kolaborasi, dan ada strategi yang memang kolaborasi antara pengumpulan dengan Disdai. Distribusi dan pendanaan. Nah, ini penting sekali nih dua bidang ini, pengumpulan dan pendistribusian. Ketika ada pendistribusian, maka pengumpulan bisa ikut serta dalam menyampaikan informasi. Pendistribusian berdampak pada pengumpulan. Dan pengumpulan berdampak juga pada pendistribusian. Jadi ada timbal balik give take and give-nya ya Pak. Iya, dua bidang itu memang saling berkaitan, punya irisan yang ini yang kuat ya, dan erat gitu. Nah, dalam dekat ini Pak, terdekat ini nih yang sedang kita canangkan apa nih Pak? Program yang sedang kita canangkan salah satu tadi di Difabel ya. Difabel yang ini mau apa namanya? Mau Idul Adha Kurban. Ya. Idul Kurban, dan kita sudah punya target ya. Mudah-mudahan bisa tercapai target kita. Kalau tidak salah saya sampaikan waktu itu ya 1.000 ekor ya. 1.000 ekor itu biasa. Kambing dan sapi. Ya. 1.000 ekor itu. Nah, sekarang targetnya baru kurang lebih ya 50% lah ya. 50%? Wah, luar biasa Pak, 50% tuh. 50% gitu. Nah, mudah-mudahan ya bisa mencapai di atas yang tahun yang lalu gitu. Masih ada beberapa hari lagi untuk pengumpulannya Pak ya. Itu kalau kita hitung harinya ya kan hari tasri juga masih bisa dihitung kan, termasuk hitungan untuk korban gitu, berarti masih 1 minggu lah gitu. Sekarang 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah, berarti pas 1 minggu lagi. 1 minggu lagi kita masih bisa melaksanakan ibadah kurban. Iya. Mungkin Pak untuk yang selanjutnya nih Pak, saya sedikit nyinggung kesibukan Bapak nih. Kalau tadi kita nyinggung Bapak di Basnas Bajis, kemudian sibuk. Nah, selain di Basnas Bajis, sehariannya gimana nih Pak? Yang pasti porsi waktu saya itu dari Senin sampai Jumat ada di Basnas Bajis. Luar biasa sekali ya, Senin sampai Jumat. Tetapi memang sisi lain itu saya memang aslinya kan saya dosen. Dosen ya. Nah, dosen itu sebagai dosen tetap punya kewajiban 12 SKS. Sama saya Pak, juga dosen, cuma nggak sampai. Cuma sampai di guru. Tapi insya Allah bisa sampai nanti gitu ya. Yang penting ada niat. Karena sesuatu yang ingin kita capai itu kalau tidak ada niat yang sungguh-sungguh ya kita tidak bisa. Innama a'malu binniyat. Niatnya diawali dengan niat juga ya. Betul. Itu penting sekali niat. Saya dosen buat anak dan istri saya Pak. Kalau Mas Jaki mau dapat mobil, niatin aja kemudian salawatin mobil itu. Nanti dapat gitu. Mudah-mudahan Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya salawatin terus, saya pegang tuh. Ya, termasuk yang belum punya lain-lain gitu ya. Iya, kita niat terus selawatin itu ya dapat itu.
gitu. Buat ini Pak, tadi sedikit aja kita nanya Pak. Kembali lagi ke Jakarta Pak. Iya, Nah buat warga Jakarta nih Pak, kemudian kan Basnas Bajis ada di Jakarta ya Pak. betul sekali. Buat warga Jakarta tentang pemahaman zakat sendiri kadang-kadang ada yang masih mengerti, ada yang tidak. Nah, bagaimana Pak? Sebenarnya pesan Bapak nih buat warga Jakarta nih yang mau berzakat atau yang belum berzakat. Kalau kita pahami zakat itu kan kewajiban setiap orang. Nah, kewajiban setiap orang, di mana hartanya kan sebagian diambil, ya. Kemudian yang diambil itu diberikan kepada yang berhak. Nah, yang berhak itu kan ada 8 asnaf tadi, kan gitu. Nah, itu jadi kewajiban yang diambil. Nah, ini perlu dipahami oleh kita itu, oleh warga DKI Jakarta, bahwa kalau kita berzakat, berinfak, bersedekah itu, pesan saya tidak usah hitung-hitung. Oh, usah dihitung-hitung. Tidak usah, karena itu sebuah kewajiban. Khusus zakat ya, kewajiban. Tapi kalau yang infak sedekah itu kan di luar kewajiban ya. Walaupun itu di luar kewajiban, saya berpikir ini berkaitan dengan keyakinan yang kuat bahwa terutama zakat itu kan ada bagian bahwa dikatakan harta yang kamu dapatkan atau rezeki yang kamu dapatkan itu bukan untuk kamu semua, sendiri, atau bukan milikmu semua, tetapi ada sebagian milik atau hak orang lain. Nah, milik atau hak orang lain itulah yang kita harus keluarkan, apakah sih berupa zakat, juga berupa infak maupun sedekah. Jadi di Basnas Bajis ini ada zakat, ada infak, ada sedekah. Betul sekali. Nah, saya kembali kepada persoalan keyakinan. Kan tataran pemikiran kita itu ya, kita kalau kita mengeluarkan zakat atau mengeluarkan infak dan atau sedekah, itu pikiran dan perasaan itu berkurang harta. Ya kalau zakat pasti kan kita berkurang karena memang berkurang secara fisik berkurang. Katakan 1.000 dikeluarkan 100. Nah kan berkurang 100. Nah tapi kalau orang yang kuat iman dan keyakinannya, justru bukan kurang, akan bertambah. Bahkan berkali-kali bertambahnya. Berkali-kali. Kenapa? Allah sudah berjanji, aku akan tambahkan sekian kali, katakanlah 70, 700 kali kan gitu ya, bercabang gitu ya, 100, kali 700 nah gitu. Nah, persoalan ini adalah keyakinan yang kuat. Ya, keyakinan yang kuat yang harus kita tanamkan. Oh, saya keluarkan ya, nanti Allah akan mengganti. Nah, seperti Mars Basnas. Mars Basnas Bajis. Insya Allah akan ditambah rezekinya kan gitu. Basnas Bajis di Marsnya itu ada pesan-pesannya ya Pak? Ada pesannya luar biasa itu. Makanya saya salut dengan Kiai Lutfi menyusun, ya tentu saja atas persetujuan pimpinan 5 itu Mars itu ya. Timbulnya Mars itu Pak. Timbulnya Mars itu didasari dengan adanya inovasi atau ada pesan-pesan juga buat para muzaki juga ya. Kan wahai para muzaki kan gitu. Disapa juga ke para muzakinya, para muzaki dan dua paknya juga ya. Baik. Terima kasih. Nah, terakhir mungkin Pak, kita buat yang mau donasi atau ini, nah ini gimana nih Pak? Karena kan ada masyarakat, tadi kita bicara yang belum paham tentang zakat, ada kita sampaikan, kita jelaskan. Kemudian kalau yang sudah paham nih mereka, Basnas Bajis, kadang-kadang kan ada yang Basnas RI, Basnas Bajis. Kalau kita nyari Basnas yang timbul di sana Basnas biasa, bukan Basnas sendiri, terutama Basnas Bajisnya ada di Jakarta. Makanya supaya orang itu bisa membedakan
istilah Basnas itu, maka kita historis Bajis itu tidak Hilangkan. dihilangkan. Oh. Nah, Jadi itu. dulu tuh namanya Bajis ya, Pak, Coba ya? kalau Basnas saja, Oh. kan konotasinya Basnas RI. Iya. Nah, kita tuh untung ya merumuskan nama Basnas itu Tidak menghilangkan Bajis. Bajisnya. Iya. Apa ada kanal-kanal yang bisa atau tempatnya untuk donasi tuh, Pak? Di mana aja biasanya kanal-kanalnya? Ya, kalau kanal-kanal banyak sekali kita ya. Iya. Bisa dengan CSR, itu yang dimaksud ya. Ya, yang donasinya kita kemana nih, Pak? Oh, Apakah lewat kalau kan ada scan barcode punya tuh Iya, kita. iya ada. Ada ya, Pak, scan Ada, barcode. iya. Apakah ada satu aplikasi atau yang mengaju pada pengumpulan JIS gitu kan? Ya, ada semua. Ada Cuma semuanya, saya Pak. tidak hafal nama itu ya. Ada ya, Pak, di Seperti di Simpul. Semua Bisa Makan, Oh. Simpul Kebaikan. Simpul Kebaikan. .id kan Simpul gitu kebaikan.id itu Iya. udah masuk semua tuh, Pak, di situ kalau mau Oh donasi. itu, iya. Oh, simpulkebaikan.id. Kemudian kita juga tadi nyebar di kiris juga ya, Pak ya. Iya. Luar biasa sekali ini. betul sekali. Luar biasa sekali Basnas Bajis, Pak. Iya. Oke, terima kasih, Pak, perjumpaan Ya, kita di sama-sama. Perdama ini. Mudah-mudahan Saya mau minta izin Boleh, baik, menyapa silakan, Pak. Mujaki. Terakhir, Pak, Ya, mungkin assalamualaikum para Mujaki. Terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada Basnas Bajis dengan menyalurkan zakat infak sedekahnya. Semoga zakat infak sedekah yang sudah disalurkan ke Basnas Bajis mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat, berguna bagi warga DKI Jakarta sehingga warga DKI Jakarta mendapatkan kehidupan yang layak dari sebelumnya. Demikian juga kepada mustahik, supaya mustahik bisa berubah dari tidak dari menerima dari menerima menjadi memberi. Nah, ini penting sekali, konsep dari menerima menjadi memberi. Itulah konsep pemberdayaan. Nah, terima kasih semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abu atas paparannya. Nanti kalau mau lihat lebih rinci lagi bagaimana perkembangan Basnas Bajis dan segala macamnya, kemudian bagaimana cara pengumpulannya, bagaimana pendistribusiannya, ditonton ulang aja obrolan kita tadi ya, Pak ya. Ditonton ulang tuh dari awal sampai akhir, di mana terus cari tahu gimana donasinya. Nah, ada semuanya di sini. Nanti ada di semuanya di perbincangan kita yang sebelumnya. Saya pamit undur diri, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.